Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian semua? Pasti sehat kan? Nah, di sini saya ingin membagikan sedikit informasi tentang minuman yang bernama kopi. Saya ingin memberitahu kalian tentang sejarah pertama kopi dan pelarangan yang pernah diberlakukan di beberapa negara. Saat ini, kopi menjadi salah satu komoditas perdagangan terbesar di dunia. Pasalnya, kopi telah menjadi minuman yang sangat populer di kalangan anak muda. Hal ini terbukti dengan banyaknya kedai kopi di berbagai tempat. Bahkan, bagi sebagian orang, kopi menjadi minuman yang harus dikonsumsi. Tetapi ternyata, pada zaman dulu, kopi pernah beberapa kali dilarang oleh beberapa agama dan negara, yang disebabkan oleh berbagai alasan. Berikut ini sejarah singkat kopi dan pelarangan yang pernah diberlakukan di beberapa negara. Kopi pertama kali ditemukan di Ethiopia, Afrika Timur, pada abad ke-9. Orang yang pertama kali menemukan kopi adalah Kaldi, seorang penggembala kambing di Ethiopia. Dalam perkembangan selanjutnya, suku Gala di Afrika Timur memanfaatkan kopi sebagai makanan. Mereka membuat makanan dengan cara menghancurkan biji kopi, kemudian ditambah dengan minyak. Lalu, adonan tersebut dibentuk bundar dan langsung dikonsumsi. Sekitar abad ke-15, bangsa Arab menggunakan kopi sebagai pengganti minuman anggur. Hal ini dilakukan dengan cara menuang air mendidih ke biji kopi yang sudah kering. Inovasi lain yang dilakukan yaitu dengan membuat minuman dari biji kopi yang sudah dipanggang. Proses pemanggangan terbukti membuat cita rasa kopi menjadi lebih enak. Lalu pada abad ke-17, kenikmatan kopi sudah sampai di daerah Skandinavia, Eropa Utara. Saat itu, ada cerita menarik di mana Raja Gustav II dari Swedia menjatuhkan hukuman yang unik dan tidak lazim untuk dua saudara kembar. Mereka dituduh bersalah dalam suatu tindak pidana. Untuk menemukan siapa di antara mereka yang bersalah, Raja Gustav II memberikan sebuah aturan. Salah satu dari mereka hanya diizinkan minum kopi selama hidupnya, sedangkan yang satunya hanya boleh minum teh. Siapa yang meninggal lebih dahulu maka itulah yang akan dinyatakan bersalah. Pada akhirnya, yang meninggal adalah seorang yang meminum teh yang meninggal pada usia 83 tahun. Sejak saat itu, masyarakat Swedia dan orang-orang Skandinavia menjadi fanatik terhadap kopi. Para pemimpin di Arab Saudi pada tahun 1511 sempat melarang masyarakatnya meminum kopi. Hal ini disebabkan karena kopi yang memberi efek fisiologis. Namun, pada tahun 1524 pelarangan ini dihapuskan oleh Sultan Selim I dari Kesultanan Turki Utsmani akibat dari popularitas kopi. Pelarangan kopi juga pernah terjadi di Mesir pada tahun 1532, yang menyebabkan banyak kedai kopi tutup. Selain itu, pada tahun 1956, Wazir Turki Utsmani pernah membuat sebuah larangan untuk membuka kedai kopi. Orang-orang bahkan akan dihukum cambuk jika ketahuan meminum kopi. Pada awal mengenal kopi, masyarakat Italia tidak mengembangkannya dengan inovasi-inovasi seperti yang dilakukan bangsa Arab. Namun, setelah kopi menjadi populer, Italia membuka kedai kopi pertamanya pada tahun 1645 di Bottega del Caffè. Kedai kopi ini menjadi tempat pertemuan antara ilmuwan dan tokoh di Italia saat itu. Tempat ini juga yang menjadi pelopor berkembangnya kedai kopi di dunia. Meski begitu, sebenarnya pendeta Katolik di Italia pernah melarang umatnya untuk meminum kopi. Hal ini karena mereka menganggap bahwa kopi merupakan produk orang Muslim sebagai upaya menggeser popularitas anggur yang sudah terkenal sebagai produk orang Katolik. Di negara Inggris, Cafe House pertama kali dibuka oleh Universitas Oxford pada tahun 1650 di daerah Lombard Street, George Yard. Namun, pada akhirnya
Langkah ini ditentang oleh Inggris dan The Women's Petition Against Coffee pun diterbitkan di London pada tahun 1674. Hal ini dipicu oleh kafein yang ada dalam kopi, yang bisa membuat orang ketagihan. Sehingga pada tahun 1675, Raja Charles II membuat perintah untuk menutup semua kedai kopi. Meski larangan minuman kopi sudah pudar di berbagai tempat, pada tahun 1777 muncul peraturan yang melarang konsumsi kopi di Rusia. Aturan ini dikeluarkan oleh Raja Frederick Agun karena kopi dianggap sebagai minuman yang bergengsi sehingga hanya boleh diminum oleh kalangan bangsawan. Perlahan tapi pasti, larangan minum kopi di berbagai negara pun hilang. Bahkan kopi semakin populer dengan cita rasanya yang nikmat. Hal ini membuat banyaknya inovasi-inovasi yang muncul agar sensasi minum kopi bisa lebih nikmat. Nah, itulah sedikit sejarah dan pelarangan di beberapa negara. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya.